orang terkaya di Amerika, diikat seperti babi. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Suatu hari 3 tahun lalu, John sedang mengemudi ke perusahaan, tidak sengaja menabrak babi. Meski hanya seekor babi, tapi babi juga punya kehidupan. Dia tidak bisa menutup mata, kemudian berkendara untuk mencari rumah terdekat, menyelamatkan babi. Akhirnya menemukan toko serba ada, tapi ditutup lebih awal karena sudah terlambat. Lihatlah babi kecil yang duduk di barisan belakang. Sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan. John harus menggali lubang di hutan. Bersiaplah untuk mengubur anak babi itu. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari samping. Setelah melihat hal tersebut, John menggunakan alat di tangannya untuk membela diri. Wanita itu menjerit dan lari. Siapa sangka babi kecil bisa mendengar suara wanita, tiba-tiba hidup kembali. Lihatlah babi kecil yang aktif. John membawanya kembali ke mobil. Wanita itu sepertinya mendengar lolongan anak babi itu. Langsung ke bagian depan mobil. Setelah percakapan singkat, John mengetahuinya. Orang lain ternyata adalah pemilik babi tersebut. Mengungkapkan permintaan maaf. John membawa wanita itu pulang. Bicaralah dengan wanita itu sambil makan. Besok saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan 3 juta. Mengganti kerugiannya. Wanita itu secara lahiriah setuju. Tapi tidak tahu, dia sudah mempunyai rencana buruk dalam pikirannya. Dia meminta John untuk istirahat dulu di sini. Belum terlambat untuk berangkat besok. Di luar gelap, John setuju tanpa banyak berpikir. Hasilnya adalah ketika Anda bangun keesokan harinya, menemukan bahwa pakaiannya telah dilucuti. Ada juga kalung di lehernya. Ayah Lisa memberitahunya, jangan berpikir untuk melarikan diri, tetap patuh menjadi babi. Kalau tidak, dia akan dibuang ke hutan untuk dimakan serigala liar. Setelah keduanya pergi, John memohon pada Lisa untuk melepaskannya, dan bersedia membayar 10 juta sebagai ucapan terima kasih. Siapa sangka kata-kata itu baru saja berakhir. Ayah Lisa bergegas mendekat, pukul dia, juga menyatakan, kalau bukan karena orang kaya, mereka mampu menjual babi tersebut. Sekarang temukan kesempatan untuk membalas dendam, harus memberi mereka pelajaran. Setelah melampiaskan amarahnya, pria gendut itu pergi. Lihatlah semua kepala di depan Anda. Induk babi akan segera diternakkan. Semakin John memikirkannya, dia menjadi semakin takut. Seorang kaya tinggal bersama babi. Akan memalukan jika tersiar kabar. Tidak, kamu harus melarikan diri. Namun lehernya diikat dengan rantai besi. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Tepat ketika dia sedang memikirkan cara, pria gemuk itu membawakan 2 barel makanan untuk babi-babi itu. Ingin membiarkan John memakannya. Dan memberitahunya, ini akan menjadi makanannya mulai sekarang. Yohanes sangat marah, menendang ember makanan. Pria gendut itu ingin menyerang. Dengan cepat dihentikan oleh Lisa. Dia memberitahu ayahnya, 200 induk babi akan segera diternakkan. Jika kami mengalahkannya, kami tidak akan punya babi untuk dipelihara tahun depan. Dengarkan ini, pria gendut itu hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara. Sebenarnya Lisa melakukan ini untuk tujuan lain. Dia sudah menyukai John. Ingin John selesai melayani babi di siang hari. Di malam hari Anda bisa melayani diri sendiri. Itu sebabnya dia menghentikan ayahnya. Di malam hari, John merasa sangat lapar. Dia berbalik dan melihat babi kecil itu. Sebenarnya itu adalah minum anggur merah dan makan steak. Dia juga ingin makan, tapi talinya terlalu pendek dan dia tidak bisa meraihnya. Hanya bisa menonton tanpa daya. Malam berlalu dengan cepat. 2 orang lagi datang ke kandang babi. Keluarga mereka juga memelihara ratusan babi. Kali ini saya datang ke sini hanya untuk memohon pada pria gendut itu. Bisakah John datang ke rumah mereka untuk berkembang biak terlebih dahulu, dan hadiahi 20 babi? Pria gendut itu langsung menolak. Babi-babinya akan segera diternakkan. Jika Anda memberikan hon kepada mereka, apa yang akan Anda gunakan? Hari pemijahan akan segera tiba. Lisa memandikan John. Mulailah menunggu bantuan anak babi. Orang kaya dikurung di kandang babi seperti babi ternak. Akan membiarkan babi betina berkepala kering. Sebelum setiap pekerjaan, Lisa akan membersihkannya, agar tidak mengotori anak babi saya. Tepat ketika dia terpaksa menunggu babi tua itu memihaknya, seorang pria tiba-tiba menyerbu masuk. Pihak lain membuka rantai John. Biarkan dia pergi dengan cepat. Meski agak bingung, tapi John tidak bisa berpikir banyak. Penting untuk melarikan diri terlebih dahulu. Saat ini, Lisa mendengar suara itu dan berlari keluar untuk memeriksanya. Segera, pelarian John ditemukan. Sepertinya dia akan ditangkap. Ryan segera menghentikannya. Tepat saat kedua belah pihak sedang berjuang, John tiba-tiba berhenti. Karena di dalam hutan banyak terdapat mata yang terang benderang. Itu adalah serigala liar yang sudah lama lapar. Baru saat itulah dia mengerti. Ternyata Ryan sama sekali tidak ingin menyelamatkannya. Saya ingin dia dimakan oleh serigala liar. Dengan demikian, tidak ada yang akan menandingi Lisa dengannya. John tidak lari lagi. Dia memutuskan untuk kembali berkembang biak dengan babi. Setidaknya tidak akan dimakan serigala liar. Serentak, Ryan memaksa Lisa di bawahnya. Dia mengeluarkan klip dan mengancamnya untuk menikah dengannya. Untungnya John kembali tepat waktu. Ini menghentikan Ryan.
Setelah diikat kembali ke kandang babi, pria gendut itu ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Makanan juga membaik. Ini bukan lagi makanan babi yang bau seperti dulu. Lisa juga memakai celananya. Biarkan dia melakukan pekerjaan yang layak. Mandikan babi tua ini. Tapi ada satu permintaan. Setiap babi harus dicuci. Hanya dengan begitu dia bisa makan makanan seperti manusia. 18 bulan berlalu dalam sekejap mata. Dia secara bertahap beradaptasi dengan lingkungan di sini. Juga sangat dekat dengan babi tua di kandang babi. Karena kinerja bagus baru-baru ini, pria gemuk spesial dari kota beli rantai besi versi panjang. Izinkan John pergi ke belakang rumah dan menikmati pemandangan. Hirup udara bersih. Namun demikian, John tidak melupakan pelariannya. Toh, dia adalah CEO dari 8 emiten. Sekarang ternyata seperti ini. Bagaimana saya bisa menerima nasib saya? Sore ini, ada pesta meriah di desa. Fatih juga mengeluarkan John. Nikmati teh sore bersama penduduk desa. Setelah 3 minuman, Fatih menyuruh John kembali dan memberi makan babi-babi itu. Di tengah perjalanan, seekor serigala besar menggonggong ke arahnya. John hanya berbaring dan melolong beberapa kali. Cakar anjing itu mati rasa di tempat. Tapi detik berikutnya, seorang pria lain keluar dari kandang anjing. Itu Ryan. Sejak serangan terakhir terhadap Lisa, dikurung di kandang anjing oleh seorang gendut selama lebih dari setahun. John mengabaikannya, karena dia menemukan mobilnya. Sementara tidak ada yang memperhatikan. Dia hendak pergi. Namun karena lehernya diikat dengan rantai besi, pintunya tidak akan pernah bisa ditutup. Dan lampu mobil baru saja menyala. Lisa tiba-tiba muncul. Ayah dia ingin lari. Bersamaan dengan teriakan Lisa, John ditangkap lagi. Apa yang menantinya juga akan menjadi hukuman yang kejam. Taipan papan atas dicambuk ke dalam kandang babi. Bahkan saat bunga telah mekar di punggungku, dia juga tidak menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Sebab di dalam kandang babi terdapat puluhan induk babi. Datang usia. Mengapa petani itu memenjarakannya begitu lama? Saya hanya ingin dia berkembang biak dengan babi. Jadi dia harus pergi sebelum bertelur. Untuk melarikan diri dari kandang babi, John menelan ludah dan menunggu kesempatannya. Saat sedang bekerja hari ini, tiba-tiba dia mendengar seseorang berbicara dengannya. John, apa yang kamu lakukan? Padahal, di depannya ada seekor babi kecil. Dia ketakutan dan segera berlari kembali ke kandang babi. Tapi babi itu mengikuti. Katanya pada John. Yohanes menceritakannya. Setelah mereka diperoleh, akan membuat hidangan lezat dan menyajikannya di atas meja. Ia juga menjelaskan berbagai cara memakan daging babi. Babi kecil itu ketakutan. Ingin John mengambilnya. Kata John, aku bahkan tidak bisa lari sendirian. Bagaimana cara menyimpannya? Kata-kata itu baru saja berakhir. Babi kecil itu memasukkan bendera ke dalam mulutnya. Yohanes tidak berkata apa-apa. Memotong rantai dengan cepat. Lalu, ketika Lisa dan ayahnya tidak memperhatikan, masuk ke dalam mobil dengan tenang. Saat mobil berangsur-angsur pergi, John sangat bersemangat. Dia akhirnya melarikan diri dari tempat dia dipenjara selama 3 tahun. Tapi nasib buruk. Mobil tiba-tiba kehilangan keseimbangan di tengah jalan. Telah terjadi kecelakaan. Dia melompat keluar dan berlari ke dalam hutan. Beberapa anak babi yang takut mati pun mengikuti. John tidak terlalu peduli dan segera berlari ke dalam hutan. Hasilnya tidak disengaja. Jatuh ke dalam perangkap serigala. Sisi lain, Lisa menemukan John telah melarikan diri, dan memberitahu ayahnya tentang hal itu. Sang ayah segera memimpin penduduk desa untuk mencari. Saat ini John terbangun dari komanya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak bisa keluar juga. Pagi selanjutnya, sebuah tali jatuh. Angkat kepalamu dan lihat ke atas. Itu babi yang bisa berbicara. Setelah naik, babi kecil itu juga menggunakan mulutnya untuk melepaskan ikatan kerahnya. Untuk berterima kasih kepada babi-babi kecil ini, John memberitahu mereka bahwa dia hanya perlu kembali ke perusahaan. Saya akan membantu mereka. Beri mereka makanan lezat setiap hari. Dia kemudian memimpin anak-anak babi itu untuk melarikan diri. Entah sudah berapa lama hal itu hilang. Akhirnya melewati seluruh hutan. Lihatlah ladang jagung di depan Anda. Babi yang sudah lapar selama beberapa hari, mulai makan dengan gila-gilaan. Akibatnya, kami tidak sengaja bertemu orang. Tak lama kemudian penduduk desa juga berkumpul di sini. Fatih ingin membawa John pulang. Ryan tidak setuju. Biarkan pria gendut itu menghabisinya saat itu juga. Kedua belah pihak tidak setuju dan dengan cepat mulai berkelahi. Akibatnya, senapan tersebut secara tidak sengaja meledak. Tembak langsung ke arah Fatih. John tidak ingin dia mati seperti itu. Bagaimanapun, mereka juga manusia. Jadi dia membawanya kembali ke peternakan untuk berobat. Saya pikir saya akan kembali lagi kali ini. Akan dikurung di kandang babi lagi. Tanpa diduga, pria gendut itu memegang tangannya. Biarkan Lisa menikah dengan John. Setelah lukanya sembuh, dia mengatur pernikahan untuk 2 orang. Lisa juga hamil segera setelahnya. Babi yang bisa bicara itu, sekarang sudah dewasa. Tapi dia tidak ingin mereka berdua bersama, karena John mengatakannya di awal.
Babi kecil selalu menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya. Ia ingin John pergi begitu saja. Namun Yohanes tidak melakukan hal itu. Jangan sedih lagi. Ada sesuatu dalam hatiku yang tidak ingin kukatakan lagi. Ingat, Anda harus bahagia di masa depan. Tidak banyak sebab dan akibat di dunia ini. Jangan merindukanku lagi, meskipun ada banyak keengganan. Inilah kebebasan yang Anda inginkan. Saya sudah mengembalikannya kepada Anda.